Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ma ba'du. Bagaimana kabar pemirsa? Hari ini alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, hari yang ke-10. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dikuatkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sampai ke penghujung Ramadan dalam keadaan segar bugar sehingga memperoleh kemenangan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam Bingkai Ramadan. Kerjasama antara MUI dengan Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yaitu Umi Soimah. Untuk lebih mengenal beliau, mari kita sama-sama mendengarkan beliau memperkenalkan diri. Terima kasih Umi Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kenalkan nama lengkap saya Soimah Zen. Saya salah satu Dewan Asatidzah yang ada di Pondok Pesantren Minhajutullah, tepatnya di Desa Andolo Utama, Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian saya sudah menjadi penduduk Kabupaten Konawe Selatan ini sejak tahun 2008. Alhamdulillah. Tidak terasa sudah menjadi orang Konawe Selatan 16 tahun. Alhamdulillah, Mi. Jadi pada hari ini kita akan mencoba membahas satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita beragama, yaitu tentang ilmu fikih. Di mana ilmu fikih adalah ilmu hal yang wajib kita pahami secara mendalam, karena tanpa itu kita khawatir apa yang kita laksanakan tidak sesuai dengan apa yang memang disyariatkan. Alhamdulillah pada hari ini Umi akan membahas tentang apa Mi? Wudu. Ya, jadi mungkin ada perlunya Mi untuk pengantarnya untuk wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin wudu ini kelihatannya gampang, atau sebagian besar dari kalangan kita sudah paham tentunya dengan wudu. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita sharing, berbagi terkait dengan wudu. Di dalam usul fikih, wudu itu merupakan perkara yang tidak wajib, akan tetapi menjadi wajib karena melakukan perkara yang wajib, yaitu sholat. Sholat wajib, kemudian sebelum sholat diwajibkan untuk wudu, sehingga wudu menjadi salah satu perkara yang wajib dilakukan sebelum sholat. Oke pemirsa, sebelum jauh mengenal tentang wudu, sebelumnya saya akan kenalkan dulu macam-macam air yang bisa digunakan untuk wudu. Salah satunya yaitu air namanya air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang tidak tercampur dengan apapun. Jadi airnya suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk wudhu, mandi, menyucikan baju dan lain sebagainya. Dan tidak tercampur dengan apapun. Sehingga itu dinamakan air mutlak. Misalnya tercampur dengan teh, berarti namanya bukan air mutlak, tapi air teh. Tercampur dengan kopi. Ya. Kesenangannya bapak-bapak, bukan air mutlak, itu namanya air kopi. Jadi kalau air mutlak itu murni, tidak tercampur dengan apapun. Itu syarat yang digunakan, air yang digunakan ketika wudu. Entah air sumur boleh, air sungai boleh, air laut juga boleh. Syaratnya yang penting mutlak. Pemirsa, terkait dengan wudu ini saya akan membahas fardunya wudu atau biasa disebut dengan rukunnya wudu. Yang pertama itu niat. Niat, insya Allah semuanya paham. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhar lillahi ta'ala. Niat ini bisa diucapkan secara lisan dulu, kemudian kita barengkan dengan membasuh muka, ya. Dengan membasuh muka, kemudian niatnya cukup dalam hati. Terkait dengan basuhan muka, yang perlu kita pahami adalah batasan muka itu mana saja. Jadi muka ini adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut, dari atas sampai bawah dagu.
Jadi tidak hanya sebatas sini, tapi sampai bawah dagu. Kemudian mulai dari tempat tumbuhnya rambut samping kanan dan samping kiri, ya. Ini semua yang ada di sini adalah muka atau wajah, sehingga harus terbasuh, harus kena air. Saya praktekkan cara membasuhnya. Mungkin ada yang lain silahkan, tapi yang jelas ini harus rata dan tidak asal-asalan. Tidak yang penting digosokkan, itu tidak. Jadi seperti ini, ya. Ini mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Mulai dari sini, perhatikan ini rambut yang ada di sini, ini termasuk wajah, sehingga rambutnya tidak boleh, mohon maaf, dibeginikan ya. Apa dibeginikan itu? Kalau bahasa Jawa itu hati-hati, ya hati-hatinya ini juga harus kebasuh. Nah, biasanya pemahaman kita, ya pemahaman kita kayaknya ini kesimpan, kemudian kita simpan di sini. Padahal ini rambut yang ada di sini ini termasuk area wajah, sehingga dia harus kena juga ya. Ini dari sini ke atas, kemudian ke bawah sampai dagu, baru ke tengah. Jadi tidak asal begini atau begini, atau mungkin yang penting gosok itu rawan nanti terjadi air mustakmal ya. Jadi yang tertib silahkan dari atas kita ke samping sampai dagu, kemudian baru ke tengah. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah, mohon maaf, bibir. Bibir ini termasuk wajah, sehingga dia harus kebasuh. Biasanya tidak terasa bibir kita simpan ke dalam, gini ya. Padahal bibir ini termasuk wajah loh. Jadi dia harus kena air, kebasuh gitu ya. Mudah-mudahan hal yang sepele ini kadang-kadang kita tidak mengerti atau salah kaprah bisa bermanfaat. Setelah wajah, kemudian kita membasuh tangan. Jadi ada bahasa membasuh. Kalau membasuh itu airnya memang harus mengalir ya. Tangan itu mulai dari sini sampai siku-siku dilebihkan. Jadi jangan pas siku-siku dilebihkan. Kenapa? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat umatnya Nabi itu akan kelihatan bersinar, atau bahasa kita glowing. Ini yang akan membedakan umatnya Nabi Muhammad dengan yang lainnya. Kenapa? Yang glowing ini siapa? Apakah mereka yang sekian yang mahal-mahal? Bukan. Yang glowing adalah mereka yang suka dawamul wudu dan dilebihkan. Bukan berarti dilebih-lebihkan. Kalau dilebihkan nanti jadinya israf. Iya, ya. Jadi cukup kalau misalnya siku, lebihkan sedikitnya. Ini tangan seperti ini, kemudian bisa lanjutkan seperti ini. Atau airnya memang mengalir, bisa dijalankan begitu saja, sudah cukup. Setelah tangan ya, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala. Jadi ada bahasa mengusap, ada bahasa membasuh. Kalau membasuh airnya berarti harus mengalir. Tapi kalau mengusap ya cukup diusapkan. Kalau Kanjeng Nabi mencontohkan mengusap itu dari depan ke belakang, kemudian balik lagi ke depan. Yang penting rambut area wajah. Wajah area kepala. Area kepala bisa depan, samping, tengah, atau mungkin bagian belakang ya. Ya, kalau misalnya ibu-ibu rambutnya terlalu panjang, kemudian habis dikasih apa begitu, sayang sekali, kemudian ujungnya otomatis juga tidak boleh. Harus rambut yang memang ada di area kepala itu. Yang selanjutnya adalah membasuh kaki ya. Setelah kepala, ini kaki, mulai dari kaki sampai mata kaki. Untuk yang kanan berarti jari yang kiri yang membasuhnya dengan sela-sela jari kaki. Kemudian nanti kalau kaki yang kiri berarti kita tangan yang kanan yang membasuhnya beserta dengan jari-jari kaki itu. Ini yang rukun wudhu. Yang terakhir tertib berarti harus runtut, mulai dari niat, wajah, tangan, kepala sampai kaki. Adapun yang sunnah ini tentunya lebih baik dikerjakan. Kalau yang sunnah karena kita apa istilahnya ya, jangan hanya yang fardu-fardu saja. Yang sunnah ini justru kalau orang berdagang itu adalah labahnya gitu ya. Misalnya sunnahnya wudhu adalah
kita membersihkan tangan dulu, jari-jari tangan ini kita bersihkan, kuku-kuku mungkin ada yang kotor, karena hakikatnya wudhu itu tidak hanya sekedar membersihkan, tapi juga membersihkan dosa-dosa yang ada di bagian tubuh kita. Kemudian berkumur, khusus di luar Ramadan tentunya. Kemudian hidung ya, menghirup air, menghirup air minimal kalau tidak bisa menghirup karena lumayan sakit juga kalau tidak terbiasa, maka cukup memasukkan air ke dalam hidung. Selanjutnya yang sunnah lagi adalah telinga. Telinga itu juga tidak asal colek saja. Jadi ibu jari kita simpan di belakang daun telinga, kemudian jari telunjuknya kita jalan sampai masuk, baru seperti ini pemirsa ya. Selama ini mungkin kalau hanya sekedar colek-colek bisa diperbaiki wudhunya. Saya kira seperti itu, Umi Ida. Ini ada pertanyaan ini, kan terutama tentang tadi pembasuh wajah ya. Kan fenomena sekarang itu banyak sekali alat-alat atau yang make up gitu ya, tebal-tebal gitu. Nah, kalau berwudu dalam keadaan make up tebal itu gimana Mi? Apa bisa langsung berwudu tanpa dibersihkan betul-betul? Karena khawatirnya bukan wajahnya yang kena, cuma make up yang tebal gitu kan, biasa begitu sekarang kan. Nah, jadi kita lihat produk make up tersebut, memang ada sebagian make up yang mereka tidak tembus air ya. Lah yang kayak waterproof gitu ya. Saya tidak terlalu paham karena maklum tidak terlalu bermake up mungkin seperti itu. Kalau memang produk itu adalah yang tidak tembus air, karena ada juga lipstik yang sampai 24 jam, kemudian bulu mata atau mungkin yang bagian di mata-mata itu ya, itu tidak tembus air, otomatis airnya tidak bisa meresap. Lah kalau airnya tidak meresap berarti wudhunya tidak sah. Tapi kalau bedak-bedak atau make up yang sekiranya memang ini bisa nembus ke kulit, maka tidak menjadi masalah. Seperti itu. Berarti ini dibersihkan dulu. Mungkin ini kita sebelum membasuh dengan air wudhu lebih pertama itu kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu pakai pembersih atau mungkin penyegar seperti itu. Kalau kita pengen aman karena khawatir ini kira-kira tembus kulit atau tidak, seperti itu. Mungkin ada tambahan kita sedikit seketika dua dari judul, tapi ini penting juga saya karena lihat di fenomenanya cara memakai pakaian sholat nih Mi ya, walaupun ini wudhu itu kadang kan tadi membahas dengan muka itu kan harusnya sampai mana batasan yang membuat dia tidak terhalang sujud atau apa Mi. Biasa kan orang beli mukena untuk lebaran itu yang penting cantik kadang sampai sampai alisnya ini Mi. Nah, gimana tuh Mi? Jadi kalau di dalam fikih itu kan ada ketika sujud itu ada 7 anggota yang memang harus kena langsung dengan bahasa kita sajadah. Sebenarnya yang diharapkan di fikih itu adalah tempat sujud begitu. Salah satunya adalah bahasa kita apa ini? Jidat atau apa? Kening atau apa ya? Kening. Kening kita ini memang tidak boleh tertutup ya. Jadi harus terbuka. Nah, yang rawan, mohon maaf, ibu-ibu kalau memakai mukena yang potongan. Nah, biasanya kalau yang potongan itu biasanya kena angin ya, sehingga dia ketika kita sujud tertutup ini. Padahal ini harus tembus langsung dengan tempat sujud. Jadi otomatis ya harus agak naik, bukan berarti terlalu naik, karena kalau terlalu naik nanti rambutnya juga kelihatan ya. Ini harus kena. Kemudian telapak tangan ini juga harus langsung dengan tempat sujud ya, harus seperti itu, sehingga tidak boleh kalau misalnya ada mukena yang melayang-layang begitu sehingga kita akan terhalang dengan mukena yang kita pakai. Makanya cari mukena yang aman, kalau enggak agak dibuka sedikit mukena sehingga telapak tangan kita bisa langsung ke tempat sujud. Mungkin sayang itu sekali Umi karena waktu kita terbatas, jadi untuk hari ini mungkin kita ajarkan sampai sini. Jadi Masya Allah pertemuan kita kali ini sangat luar biasa. Jadi tentang mungkin yang sehari-hari tapi mungkin jarang diperhatikan sehingga padahal penting sekali untuk kita ilmukan. Insya Allah pada kali lain ya, kesempatan lain kita akan banyak berdiskusi tentang fikih ini. Insya Allah. Karena sekali lagi inilah ilmu yang paling penting dalam kita menjalankan syariat agama kita. Saya Bayi Saidahar
Dan saya Soimah Z. Ya, kami dari Darul Ulum Nahdlatul Ulama dan Dara NW. Dan saya dari PP Minhajutullah. Kami berdua adalah pengurus MUI Kabupaten Konawe Selatan. Terima kasih. Kami undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.